Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan live event Wukuf 1436 Hijriah bersama kami pada malam hari ini. Saya Zakia Arfan. Ya, dan saya Wahyu Luho. Kami akan menemani Anda selama 60 menit ke depan atau 1 jam ke depan untuk melaporkan dan juga mengikuti suasana terkini di malam hari ini, malam Wukuf di Arafah. Bagaimana pelaksanaannya dan juga bagaimana makna yang terkandung sebenarnya dalam pelaksanaan ibadah Wukuf. Kita tahu bahwa malam ini jutaan umat Muslim hari ini memadati Padang Arafah. Kurang lebih 2 juta memadati Padang Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji, yakni ibadah Wukuf. Dan juga kita akan melihat bagaimana juga nanti selain di sana tentunya bagaimana juga dengan di Indonesia untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Kita akan menghadirkannya dalam live event Wukuf pada malam hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, sebenarnya apa itu wukuf? Kalau mungkin pemirsa dan juga kami sudah setiap tahun mengikuti dan juga mengikuti perkembangannya dan jalannya suasana di sana seperti apa. Kita ikuti terlebih dahulu liputan yang satu ini. Puncak ibadah haji ditandai dengan banyaknya jemaah haji yang berbondong-bondong menuju Arafah yang berjarak 25 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Arafah dikelilingi bukit-bukit batu yang membentuk setengah lingkaran. Di padang yang luas ini, lebih dari 2 juta umat Islam dari seluruh dunia datang untuk melaksanakan wukuf. Secara harfiah, wukuf berarti berdiam diri. Dengan mengenakan pakaian ihram, jemaah haji berkumpul di Arafah untuk berdiam, introspeksi dan muhasabah terhadap keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pada saat wukuf, jemaah haji melaksanakan sholat, zikir, dan membaca doa, serta memperbanyak membaca Al-Quran guna mencari ridho Allah. Wukuf dimanfaatkan oleh umat Islam untuk memperbanyak taubat, memohon ampunan kepada Allah. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah agar ibadah hajinya sah. Ibadah wukuf boleh dilakukan di dalam maupun di luar tenda yang telah disediakan. Selepas wukuf, jemaah haji meninggalkan Padang Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam sebelum kembali ke Mina. Tim Liputan Metro TV. Hari ini. Ya, baik, karena kalau kita lihat wukuf ini memang rukun haji yang paling utama dan puncak dari ibadah haji. Awal juga. Dan kalau tadi kita sudah melihat seperti apa perbincangan Saiku di sana, kami juga akan mengajak Anda pemirsa untuk membahas lebih jauh apa kira-kira keutamaan wukuf dan juga kita akan menggalinya lebih dalam. Saya akan memanggilnya, sudah ada juga Ustadz di sini, ada Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan Ustadz langsung dari Padang Arafah, rekan kami sudah berbincang di sana mengenai apa itu wukuf, apa keutamaannya. Tetapi mungkin di sini yang saya ingin juga tanyakan, ini merupakan rukun haji yang paling utama. Ya, betul. Apa makna atau keutamaan dari wukuf ini sendiri dibandingkan mungkin dengan rukun-rukun lainnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi pemirsa Metro TV ya dimanapun Anda berada, ibadah haji ini adalah rukun Islam yang terbesar dan haji ini memiliki beberapa rukun dan rukun yang paling besar ini adalah wukuf di Padang Arafah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah intinya ada pada wukuf di Padang Arafah. Mengenai keutamaannya, itu Rasulullah SAW menyebut tentang keutamaan dan keistimewaan tempat sekaligus apa yang harus dilakukan di Arafah itu. Ya. Yang pertama, kalau kita melihat hadis-hadis dari Rasulullah SAW, bahwa pada hari jamaah haji berwukuf di Padang Arafah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membebaskan atau memerdekakan dalam tanda petik hamba-hambanya dari siksaan api neraka. Dalam satu hadis dinyatakan, ma min yaumin
aktsara ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Ya, tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak untuk memerdekakan hamba-hambanya dari siksa api neraka melebihi hari Arafah ini. Kenapa demikian? Wa madzaka illa litanazzulir rahmah wa tajawuzillahi 'anil dzunubil izam. Itu terjadi kenapa Allah banyak memerdekakan hamba-hambanya dari siksa api neraka itu karena begitu banyak turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang begitu sekian banyak yang kita lakukan. Terutama untuk jamaah haji yang khusyuk, bertafakur, yang berzikir, yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan innahu la yadnu tsumma yubahi bihimul malaika. Sesungguhnya Allah mendekat dengan rahmatnya, ya. Membuka peluang rahmatnya yang luar biasa kepada hambanya itu. Kemudian Allah banggakan orang-orang yang sedang berwukuf di padang Arafah ini di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Ini jadi menurut ini haji Arafah ini adalah momentum yang luar biasa. Kenapa demikian? Kenapa rahasianya? Kok haji ini dari sekian banyak rukun? Ya, kenapa Arafah? Fisik kenapa harus di Arafah? Ya. Kita lihat dari etimologi Arafah itu dan wukuf. Ya. Arafah adalah berasal dari kata Arafah ya'rifu ma'rifah. Ya. Adalah mengetahui, ya, artinya mengetahui seorang hamba ini mengetahui tentang hakikat jati dirinya, bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dia kecil di hadapan Allah, dia harus mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wukuf itu berhenti, ya, berhenti untuk apa? Ya untuk memikirkan proses ma'rifatnya itu, ya, dia mengingat dari mana dia berasal. Apa misinya dia di bumi ini dan untuk apa dia hidup dan kemana dia akan kembali. Seorang yang berhenti di Arafah, dia akan mengingat kembali asal kejadian penciptaannya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 172 misalnya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dia mengingat bahwa asal kejadian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka ini sebelum lahir ke dunia itu sudah diwukufkan, ya, disekolahkan oleh Allah. Di alam arwah ditanya, semua ini arwah yang berkumpul ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Sehingga itu dijadikan momen memang refleksi diri, kemudian juga introspeksi, kemudian baru melanjutkan tahapan-tahapan karena dari refleksi haji lainnya. Pengetahuan tentang diri dia akan bisa melahirkan sekian banyak amal yang nanti kita lanjutkan kembali Ustadz setelah jeda pariwara berikut ini. Kami akan kembali tetap bersama kami di live event Wukuf.